Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan. Di minggu yang pertama, kita mendapat kemurahan Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita dan kita sadar bahwa semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebagai bentuk rasa ucapan syukur, kita datang kepada hadirat Tuhan. Kita menyatakan kagum akan segala pekerjaan tangan Tuhan. Ku kagum
bercacat, yang demi kami melakukan segalanya. Kami dilayakkan sebagai anak. Kami dilayakkan untuk mendapat penebusan-Mu. Sekali lagi nyatakan, Engkau berkuasa. Mari terus dengan hati menyatakan syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya.
Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengagungkan Engkau, sebab Engkau satu-satunya alasan bagi kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memuliakan Engkau. Bersama-sama katakan amin. Pada siapa kita bandingkan segala kebaikan dan perbuatan ajaib Tuhan? Tidak ada. Amin. Katakan kepada kanan kiri, Tuhan terlalu hebat dalam hidupmu, tidak ada tandingannya. Amin. Percayailah dan jangan goyah iman pengharapan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh kami percaya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh, apapun musuhmu, musuh ketakutan, musuh kekhawatiran, musuh bayang-bayang masa lalu, musuh penyakit, semua tunduk di dalam tahta Tuhan. Amin. Katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus, Dia terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Dia yang terhebat. Amin. Kerajaannya kekal untuk sekarang dan selama-lamanya. Tuhan senantiasa bertahta dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab kami tahu kami tidak bisa lari daripada Tuhan. Apapun itu, kita menyatakan bahwa Tuhan bertahta, Tuhan nahkoda hidup kita, Tuhan penyelamat, Tuhan juru selamat, Tuhan segalanya. Tidak ada satupun yang bisa kita bandingkan. Dia yang terhebat, Dia Tuhan, Dia Raja atas diri ini, atas keluarga ini, atas kehidupan ini, atas pekerjaan ini.
saat kami ada di rumah Tuhan ini, kami dapat merenungkan betapa besarnya kasih Allah, anugerah Allah yang telah dilimpahkan dalam hidup kami. Di saat kami ada di rumah Tuhan ini, kami boleh berjumpa dengan hadirat-Mu. Kami boleh bisa berjumpa dengan pribadi-Mu. Dan kami bisa merenungkan, menyelami setiap anugerah yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami telah membuktikan kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang telah melingkupi hidup kami dan keluarga kami. Sehingga hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati untuk memberikan ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu atas perlindungan, atas pemeliharaan, atas pertolongan, atas kekuatan, atas kuasa, atas urapan, atas hikmat, atas kebenaran, atas semuanya yang telah Kau sediakan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020 ini, yaitu bulan Desember. Kami percaya anugerah yang baru telah tersedia bagi kami semuanya, dan kami menyiapkan bejana kami untuk menampung setiap anugerah-Mu yang akan kami jalani hari demi hari sepanjang bulan ini. Dan kami percaya anugerah-Mu tidak sama, hal-hal yang baru tersedia bagi kami semuanya. Kami siap menyambut setiap kebenaran-Mu hari ini untuk kami boleh mengerti semakin dalam akan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kami. Kami siapkan hati sepenuhnya menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Selamat memasuki bulan yang baru di bulan Desember ini. Begitu cepat kita lalui tanpa terasa. Ya, dengan adanya pandemi ini kita melewati hari-hari kita, tiba-tiba sudah bulan Desember ya. Dan bersyukur kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya terus akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan dengan tema besarnya, yaitu jangan takut akan masa depan kita. Baik, minggu lalu kita telah belajar tentang sebuah kekayaan rohani yang disediakan Yesus kepada anak-anaknya. Dan kekayaan berkat rohani itu hanya terwujud, hanya akan terwujud, hanya akan menjadi kenyataan apabila setiap kita hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia. Seseorang dapat dikenali apakah sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, orang itu selalu ingin menuruti segala yang Tuhan perintahkan. Orang itu selalu ingin mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu ciri-ciri yang pertama, orang itu hidup di dalam Dia. Yang kedua, orang itu belajar terus hidup sama seperti Kristus waktu hidup di dunia. Yang ketiga, orang itu menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya. Dan yang keempat, orang itu membebaskan diri untuk tidak hidup di dalam dosa yang lama lagi. Dan yang kelima, orang itu menyadari sekarang di dalamnya Roh Kudus berdiam. Sehingga di mana dia akan menjaga hidup rohaninya karena Roh Allah, Roh Kudus itu diam dalam hidupnya. Karena Roh Kudus menjadi jaminan hidupnya untuk memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan. Nah, minggu lalu kita telah belajar apabila kita tinggal di dalam Dia, maka segala sesuatu kekayaan berkat rohani itu akan dilimpahkan kepada kita semuanya. Sekali lagi, ketika kita benar-benar hidup di dalam Yesus, maka kita pasti akan menerima kekayaan berkat-berkat rohani yang tidak ternilai harganya. Dan kita tidak akan pernah takut yang namanya masa depan. Karena menurut Efesus 1 ayat 3-7, mari kita baca ulang ya ayat emas kita beberapa minggu ini yang terus kita baca. Karena menurut Efesus 1 ayat 3-7 firman Tuhan berkata seperti ini. Efesus 1 ayat 3-7 firman Tuhan berkata seperti ini.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ingat ya, ingat segala berkat rohani itu telah disediakan oleh Tuhan. Tetapi segala berkat rohani itu akan terwujud dalam diri kita kalau kita ada di dalam Kristus. Ingat ayat 3 itu, kalau kita ada di dalam Kristus. Nah, minggu lalu kita sudah dengar tentang bagaimana ciri-ciri orang hidup dalam Kristus itu. Tadi sudah saya ulang sedikit. Lalu ayat 4, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut ayat 3 sampai 7 dalam Efesus pasal 1 ini, kita patut bersyukur sebab Allah telah memilih kita. Kita patut bersyukur Allah telah menjadikan kita anak-anaknya. Yang ketiga, kita patut bersyukur Allah sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan minggu ini, di awal minggu bulan yang baru ini, saya akan mengajak saudara melihat kebenaran yang keempat. Allah telah memilih kita, Allah telah menjadikan kita anaknya, Allah telah menebus kita dengan darahnya. Sekarang yang keempat, Allah telah menyediakan pengampunan dari segala dosa yang telah melekat dalam hidup kita. Pengampunan. Hari ini kita akan belajar apa itu pengampunan. Mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar kata pengampunan. Saya jamin kalau saudara dan saya memahami kebenaran tentang pengampunan hari ini, maka setiap kita akan dapat menghargai yang namanya sebuah kasih karunia yang telah diberikan oleh Yesus dalam hidup kita. Nah, saudara, perhatikan. Setiap kita ini sebagaimana kita lahir, semua orang yang lahir di dunia ini, setiap kita telah memiliki benih dosa. Ingat kisah bayi wanita yang ditulis dalam Yeskiel pasal 16 yang berulang-ulang saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Di mana bayi wanita itu lahir dari bangsa Kanaan, bangsa yang dikutuk Allah. Ayahnya orang Amori, amoral, ya. Ibunya orang Heti. Begitu bayi itu lahir di dunia, bayi itu dalam keadaan kotor, tidak dicuci, tidak dibedung, ya, dalam keadaan kotor penuh darah menjijikan, bayi itu langsung dibuang di ladang. Tidak ada seorang pun menganggap bayi itu. Nah, itulah gambaran keadaan kita semua manusia yang berdosa. Benar-benar di mata Tuhan kita semua itu menjijikan. Alkitab mengatakan dalam kitab Yesaya kita ini seperti kain kotor. Kain yang benar-benar kotor, kain yang benar-benar menjijikan. Alkitab menulis setiap orang di dunia ini tidak ada yang benar. Mari kita baca dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Pengkhotbah 7 ayat 20, firman Tuhan berkata seperti ini. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Artinya di bumi ini tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Nanti saya akan menjelaskan definisi tentang dosa ini. Semua manusia tidak ada yang salah, tidak ada yang berbuat baik. Semua berdosa. Satu lagi ayat Mazmur 51 ayat 5. Pengakuan Daud sebagai manusia. Pengakuan Daud sebagai manusia yang dilahirkan di dunia. Mazmur 51 ayat 5.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi benar-benar setiap manusia yang ada di dunia ini sudah memiliki benih dosa. Apa itu dosa? Dosa didefinisikan sebagai pemberontakan terhadap Allah, Sang Pencipta. Pemberontakan terhadap Allah, Sang Pencipta. Dosa didefinisikan melawan kebenaran. Dosa adalah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dosa adalah tidak hidup dalam tujuan yang Allah kehendaki. Nah, itulah definisi dosa, memberontak terhadap Allah, melawan kebenaran, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, tidak hidup dalam tujuan Allah yang dikehendaki oleh Allah. Akibat dosa Roma 6 ayat 23 berkata, setiap kita akan menerima upah. Upahnya apa? Maut. Maut itu apa? Kematian kekal untuk selama-lamanya. Kebinasaan. Hukuman kekal pasti diterima oleh manusia. Manusia akan mengalami kematian kekal. Jadi setiap manusia di dunia ini sudah tidak dapat lagi melepaskan diri dari kematian atau kebinasaan. Sekalipun manusia itu hidup dalam kesalehan. Apapun usaha manusia agar dapat bahagia di akhirat nanti, itu adalah kesia-siaan, saudara. Karena setiap manusia tidak akan pernah bisa melunasi hutang dosanya terhadap Allah, terhadap pemberontakan terhadap Allah. Hutang dosa manusia itu sudah begitu besar dan tidak pernah bisa melunasi sekalipun manusia itu berbuat baik untuk celengan, untuk menabung nanti supaya di akhirat bahagia. Setiap manusia usaha yang dilakukan manusia itu sia-sia. Mari saya tunjukkan sebuah perumpamaan yang dikisahkan dalam Matius 18 ayat 23 sampai 26. Kita lihat. Perumpamaan dalam Matius 18 ayat 23 sampai 26. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Matius 18 ayat 23 sampai 26. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia, hamba itu, dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sabarlah dahulu, raja, segala hutangku akan kulunaskan. Perhatikan saya mau jelaskan perumpamaan ini. Perumpamaan ini menceritakan tentang adanya seorang hamba yang punya hutang kepada raja sebesar 10.000 talenta. Hutang yang sangat besar itu jelas hamba ini tidak bisa membayar. Karena tidak bisa membayar, maka raja memerintahkan agar hamba itu beserta anak istrinya dan segala harta miliknya itu dijual. Tujuannya apa? Untuk supaya dapat membayar hutangnya. Namun hamba ini memohon kepada raja agar diberikan kelonggaran waktu. Sehingga dengan kelonggaran waktu yang diberikan, dia akan dapat melunasi hutangnya. Perhatikan saya, saudara. Benarkah kira-kira kalau si raja ini memberikan kelonggaran waktu, hamba ini pasti dapat melunasi hutangnya? Benarkah hamba ini dapat melunasi hutangnya bila raja ini memberikan kelonggaran waktu seperti yang diminta oleh hamba itu?
Sabarlah, berikan waktu, saya akan melunasi hutangnya raja. Dengarkan ini baik-baik. Saya katakan, hamba ini tidak akan pernah bisa melunasi hutangnya. Karena saudara bisa lihat, semua harta miliknya plus dirinya, anaknya, istrinya saja, kalau semuanya itu dijual, masih tidak cukup menutup hutangnya. Tidak bisa melunasi hutangnya. Dengarkan ini. Perumpamaan ini menggambarkan keadaan kita sebagai manusia. Keadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Yang telah memiliki hutang dosa yang begitu sangat besar kepada Allah. Kita kadang-kadang berpikir seperti hamba ini. Tuhan, berikan kelonggaran waktu. Berikan kelonggaran waktu untuk saya. Supaya saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan yang sudah terputus. Tuhan, berikan kesempatan saya untuk berbuat baik. Maka segala hutang dosa saya akan saya dapat lunasi. Saya mau angsur pelan-pelan sampai lunas. Dengarkan ini saudara. Sesaleh apapun, sebaik apapun hidup kita, kita tidak akan pernah bisa melunasi, membayar lunas hutang dosa kita terhadap Allah. Jadi bagaimana caranya supaya hutang kita dapat lunas? Jalan satu-satunya agar kita terbebas dari kematian kekal, hukuman kekal. Kalau Allah itu memberikan perkenanan membebaskan hutang dosa kita. Kalau kita mau bayar hutang dosa kita, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melunasi. Kecuali Allah mau membebaskan segala hutang kita. Raja itu tidak berkata kepada hamba itu seperti ini. Ketika hamba itu berkata, sabar raja, tolong berikan waktu supaya aku dapat melunasi hutangku. Lalu raja ngomong begini, oh baik, ya baiklah. Aku akan memberikan waktu, kelonggaran waktu kepadamu. Dan setelah itu kamu harus mengangsur hutangmu sampai lunas. Kan niatnya baik, hamba ini mau melunasi hutangnya. Tapi kenapa raja tidak berkata, baik aku beri kesempatan kamu tak kasih waktu. Kelonggaran waktu untuk melunasi hutangmu. Kenapa raja tidak merespon niat baik si hamba ini? Alasannya karena hamba ini sekalipun diberi kelonggaran waktu oleh raja, jelas tidak akan pernah bisa melunasi hutangnya. Satu-satunya cara yang dilakukan oleh si raja ini adalah di dalam ayat 27. Mari kita lihat. Ayat 27, Matius 18 ayat 27. Satu-satunya cara yang dilakukan oleh si raja ini terhadap hamba ini adalah Matius 18 ayat 27. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Satu-satunya jalan untuk hamba ini bisa terbebas hutangnya, ya, bukan waktu yang diberikan oleh raja itu lagi, bukan. Tapi satu-satunya adalah raja ini memutuskan membebaskan dan menghapus semua hutangnya. Dengan kata lain, raja ini memberikan pengampunan atas semua kesalahan yang telah dibuat oleh hamba ini. Nah, saya sekarang mau mengajak saudara melihat tentang definisi pengampunan. Saya tadi ngomong dengan saudara, kalau saudara tahu tentang nilai pengampunan yang kita terima dari Tuhan, saya yakin saudara dan saya akan sangat menghargai yang namanya kasih karunia itu. Nah, ingat ya cerita ini ya, hamba itu tidak bisa bayar hutangnya, sekalipun diberi kelonggaran waktu pun tidak akan mungkin bisa membayar hutangnya, melunasi hutangnya. Satu-satunya cara apa? Raja ini harus membebaskan dan menghapus semua hutangnya. Nah, itulah pengampunan. Saya akan memberikan apa itu definisi dari pengampunan.
Pengampunan adalah membebaskan seseorang dari segala tuntutan karena telah melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan dan menghapus semua kesalahannya. Pengampunan adalah membebaskan seseorang dari segala tuntutan dan hukuman karena telah melakukan suatu kesalahan dan kekeliruan dan menghapus semua kesalahannya. Itu pengampunan. Ayo ulangi. Pengampunan itu apa? Membebaskan seseorang dari segala tuntutan karena telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dan menghapus semua kesalahannya. Ingat, kata-kata ini saya tegaskan, saya ingin saudara mengulangi. Kenapa? Karena ini berlaku untuk kita semuanya. Jadi pengampunan adalah sebuah berkat kekayaan rohani yang tidak ternilai harganya. Mengapa pengampunan adalah sebuah berkat atau kekayaan rohani yang tidak ternilai harganya? Karena segala dosa kesalahan kita, karena segala dosa-dosa kita, semua pemberontakan kita, semua kejahatan kita, semua kekeliruan kita, semuanya di hadapan Allah, Allah tidak menuntut kita lagi. Allah tidak menuntut kita lagi, namun sebaliknya seluruh dosa kita dan kesalahan kita telah dihapus oleh Allah. Dan kita telah dibebaskan dari segala hutang dosa kita sehingga kita semuanya terbebas dari hukuman mati. Jadi pengampunan adalah konsepnya Allah sepenuhnya. Pengampunan dari Allah kepada kita sebagai manusia berdosa merupakan kerelaan dari kasih karunia-Nya. Pengampunan dari Allah kepada kita sebagai manusia berdosa, sekali lagi, merupakan kerelaan dari kasih karunia-Nya. Itu inisiatif Allah. Itu adalah inisiatif dari raja tadi. Hamba tadi minta agar diberi waktu untuk melunasi hutangnya. Namun raja tidak memberikan apa yang menjadi permintaan hamba yang berhutang itu. Justru raja itu memberikan lebih dari apa yang diminta oleh hamba itu. Yaitu membebaskan dan menghapus semua hutang dari hamba tersebut. Ini namanya kasih karunia. Hamba itu berpikir kalau diberi waktu, kelonggaran waktu, wah dia bisa menabung bagaimana caranya ya melunasi sedikit demi sedikit. Tapi dia tetap punya beban untuk punya dengan hutangnya. Tapi dia tidak menyangka raja itu justru membebaskan, menghapus semua hutangnya. Nah saudara, ini adalah kasih karunia. Itu sebabnya saya katakan bagi kita semua hari ini, dengarkan baik-baik, bahwa kita semua ini siapa? Kita semua itu adalah hamba yang tidak pernah bisa membayar hutang dosa kita sampai kapanpun. Dan kita itu sudah ditentukan pasti menerima hukuman kekal. Namun kalau kita semua sekarang ini telah menerima pembebasan dari segala tuntutan atas kesalahan kita, atas segala hutang kita kepada Allah dan dihapus oleh Allah, semua itu semata-mata karena Allah memiliki konsep untuk membebaskan dan melunaskan semua hutang kita. Karena Allah punya konsep mengampuni kita, membebaskan kita dari segala tuntutan karena kesalahan kita dan menghapus semua kesalahan kita. Maka saya percaya kita semua akan menghargai bahwa sebuah pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan itu adalah berkat atau kekayaan rohani yang tidak ternilai harganya. Karena Allah telah membayar lunas dengan darahnya sendiri agar kita semua mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita baca. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa?
Karena siapa? Karena siapa? Sekali lagi, karena siapa? Karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita tuh jelas-jelas sudah salah. Kita tuh jelas-jelas pasti akan menerima hukuman kekal itu. Tetapi oleh karena karya pengampunan Tuhan dalam hidup kita membebaskan dan menghapus kesalahan kita. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan ini seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa di mata Tuhan. Itu kata dibenarkan itu seperti itu. Di hadapan Tuhan. Coretan-coretan hidup kita yang penuh dengan tinta merah. Perjalanan hidup kita yang penuh dengan tinta merah. Perjalanan kita yang penuh dengan hal yang buruk di mata Tuhan. Tuhan robek itu semua. Tuhan buang itu semuanya. Tuhan ganti dengan lembaran kertas putih. Itu kata menghapus itu seperti itu, saudara. Efesus 1 ayat 7. Ayat yang emas kita hari ini. Dikatakan seperti ini. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi jangan pernah kita sia-siakan hidup kita ini sejak kita ada di dalam Yesus. Sebab apa? Sebab ada banyak kekayaan rohani yang tidak ternilai harganya telah disediakan kepada kita semuanya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga setiap kita tidak akan pernah takut dengan masa depan kita. Karena sejak kita di dalam Yesus masa depan itu sungguh ada. Kalau kira-kira kita tidak hidup di dalam Yesus, dengar ini. Semua apapun yang kita lakukan semua sia-sia. Semua sia-sia, tidak ada gunanya semuanya. Tetapi sejak kita ada di dalam Yesus, sekali lagi, semua yang kita lakukan itu sungguh nyata. Masa depan kita itu sungguh ada. Kenapa? Karena Dia telah memilih kita, telah menjadikan kita anaknya, telah menebus dengan darahnya yang mahal. Bahkan Dia telah mengampuni kita, membebaskan dan tidak menuntut apapun dalam hidup kita. Bahkan menghapus segala kesalahan kita. Maka saudara dengarkan baik-baik. Setiap kita yang merasakan pengampunan dari Tuhan, ini bukan hasil usaha kita, tapi benar-benar itu konsepnya Tuhan untuk mengampuni kita. Sebagaimana hamba itu tidak mungkin bisa melunasi hutangnya. Satu-satunya cara adalah raja itu membebaskan dan menghapus hutang daripada hamba ini. Itulah yang terjadi dengan hidup kita. Apakah saudara dan saya merasakan bahwa hidup kita sekarang ini ada? Itu kalau kita bisa hidup di dalam Dia, kalau kita punya jaminan masa depan, itu semua bukan andil kita, bukan kebaikan kita, tapi karena Yesus telah rela menyerahkan nyawanya untuk menebus, membayar harga dengan darahnya, bahkan mengampuni kita, supaya dengan tujuan itu kita dibebaskan dari semua hutang dosa. Apakah saudara mengakui ini adalah kasih karunia? Kasih karunia, pemberian Tuhan secara cuma-cuma dalam hidup kita. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Setiap kita yang sudah menerima pengampunan, setiap kita yang sudah menerima pengampunan, yaitu dibebaskan dari segala tuntutan kesalahan yang telah kita lakukan, serta dihapuskan semua kesalahan kita, maka hukumnya adalah wajib. Setiap kita juga harus mengampuni terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita. Kenapa saya katakan hukumnya wajib? Sebab kita sendiri telah dibebaskan dari sebuah kesalahan yang tidak terampuni. Benar? Benar? Kita semua sudah dibebaskan dari sebuah kesalahan yang tidak pernah terampuni. Sudah merasakan itu atau tidak? Saudara dan saya merasakan itu atau tidak? Bahwa sesungguhnya kita pasti akan binasa. Tapi karena pengampunan Allah datang kepada kita, kita dibebaskan dari semuanya ini. Nah, saudara, hukumnya wajib.
Kalau kita merasakan kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita harus mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Hukumnya wajib. Kalau kita merasa telah menerima kasih karunia yang begitu mahal dari Tuhan, maka kita wajib melepaskan kasih pengampunan atas orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, di sini banyak dalih. Di sini banyak dalih. Dalihnya adalah orang itu terlalu menyakitkan. Orang itu sudah melukai saya. Orang itu sudah benar-benar membuat saya kehilangan segala-galanya. Seterusnya. Ada banyak dalih di sini untuk menjadi sebuah alasan bahwa kita tidak bisa mengampuni orang-orang itu. Dengar ini. Seumpama kita tidak mau melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita, lalu hukumnya di mana? Nah, mari kita lihat sekarang. Matius pasal 18, lihat kebenaran ini. Matius 18, seumpama kita tidak mau melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita, padahal kita telah menerima pengampunan yang harusnya kita tidak terampuni. Tapi kita terima pengampunan, lalu bagaimana hukumnya terhadap kita? Lihat ini, Matius pasal 18 ayat 28 sampai 35. Mulai 27 ya, mulai 26 ya, supaya ini jelas ada kaitannya. Mulai ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Kita tahu ya, tidak mungkin hamba ini bisa melunasi hutangnya sampai kapanpun. Satu-satunya cara adalah ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayo kita lihat sekarang ayat 28. Ingat ya, 26-27 itu. Ya, harusnya hamba itu tidak menerima pengampunan. Harusnya hamba itu akan dijual berserta anak istri dan miliknya, itu pun tidak bisa melunasi hutangnya. Tetapi raja ini telah berbelas kasihan dan membebaskan dan menghapus semua hutangnya. Sekarang kita lihat ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Hutang hamba itu dengan raja berapa? 1000 talenta, ya, banyak sekali. Sekarang hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35 baca bersama-sama. 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, saudara, jelas sekali. Saya katakan hukumnya setiap kita yang sudah terima pengampunan dari Tuhan, hukumnya wajib apa? Hukumnya wajib apa? Mengampuni. Amin. Katakan mengampuni. Mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita telah terima kasih karunia secara cuma-cuma. Kita harus juga memberikan pengampunan secara cuma-cuma. Jangan seperti hamba ini. Hamba ini menghutangi kawannya dengan 100 dinar. Kawannya yang bilang, sabar dulu, akan aku lunaskan hutangnya. Malah oleh hamba ini dimasukkan penjara, saudara. Saudara, ini gambaran orang yang sudah menerima pengampunan,
dari Tuhan, tetapi dia tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Lihat hukumnya, ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi saudara, hukum pengampunan ini sangat penting sekali. Itu sebabnya saya katakan bagi setiap kita. Kalau kita merasa sudah diampuni dosa-dosa kita yang tidak pernah bisa terampuni sesungguhnya. Namun sekarang kita punya masalah dengan orang-orang di sekitar kita, orang dekat kita, orang jauh kita, siapapun kita. Hukumnya wajib untuk setiap kita harus mengampuni dengan segenap hati. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka sekali lagi apa yang terjadi dengan hamba ini akan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, marilah jangan sampai kita sudah ada di dalam Yesus, tetapi kita tidak pernah menikmati segala kekayaan dan berkat rohani yang disediakan dalam hidup kita. Saya ulangi, setiap kita Tuhan ingin menikmati semua berkat ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Ayo terus, jalan terus di dalam Dia. Jangan pernah keluar dari Dia. Apapun yang menjadi firman Tuhan katakan, lakukan itu dengan setia. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kita kesanggupan untuk kita melakukannya. Jangan katakan tidak bisa. Jangan katakan tidak mungkin aku mengampuni orang-orang itu. Sekali lagi, kita harus mengampuni orang-orang itu. Bebaskan hati kita dari kepahitan. Dari semua masalah dendam hati kita. Bebaskan semuanya. Saudara, kalau kita mengampuni seseorang, kita sedang membersihkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan berkat itu tidak akan terhalang turun atas kita. Tapi kalau kita tidak membebaskan diri kita untuk dari kebencian, kepahitan hati, sekali lagi, kita sedang membuat kotor hidup kita di mata Tuhan. Jangan kita lakukan itu lagi. Sebab apa? Tuhan telah memberikan pengampunan kepada kita. Membebaskan, bahkan menghapus semua hutang dosa kita tanpa syarat. Mari kita lakukan ini kepada orang lain. Saya percaya ini anugerah yang tersedia di bulan yang penuh dengan kasih ini. Kita akan merayakan Natal di mana kasih Yesus nyata di tengah kita. Wujudkan kasih Yesus ini nyata melalui hidup kita. Lepaskan semua pengampunan kita kepada siapapun orang-orang yang telah melukai, yang telah bersalah kepada kita. Saya percaya berkat Tuhan tidak akan pernah tertahan. Berkat Tuhan akan turun atas kita dan sungguh Tuhan sudah menyediakan masa depan setiap kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk merespon firman-Nya dan menyambut perjamuan kudus di bulan yang pertama ini, di bulan terakhir ini, di minggu yang pertama ini. Mari siapkan hati kita. Tuhan hari ini berbicara tentang pengampunan. Pengampunan adalah sebuah berkat kekayaan rohani yang tidak ternilai harganya. Karena kita adalah hamba-hamba yang tidak pernah bisa melunasi hutang kita sampai kapanpun. Sekalipun kita diberi kelonggaran waktu, satu-satunya cara kita dibebaskan dari hutang dosa kita, dari hukuman kekal, dari kematian adalah di mana Tuhan datang ke dunia, rela menjadi manusia, menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa mau menjadi yang berdosa, menggantikan kita. Supaya kita semua dibenarkan di mata Allah. Hari ini kita bersyukur pengampunan itu sudah datang dalam hidup kita. Kita sudah dibebaskan. Surat hutang kita sudah dihapus, sudah dirobek oleh Tuhan di atas kayu salib. Wajib setiap kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau setiap kita merasa diri kita sudah dibebaskan dari semua tuntutan kesalahan kita yang telah kita lakukan, mari kita bebaskan semua hati kita dari kepahitan, dari kebencian, dari dendam,
Jangan menganggap remeh tentang kasih karunia pengampunan yang telah diberikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebab sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak pernah terampuni. Sekalipun kita berbuat baik, sekalipun kita hidup dalam kesalehan, semua itu tidak akan pernah bisa membebaskan kita dari hukuman dan kematian kekal. Mari kita hormati anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk masihkah kita mau mempertahankan ego kita, harga diri kita, untuk tidak mau membebaskan diri kita dari kepahitan, kekecewaan, dendam kita, sakit hati kita kepada seseorang? Respon saudara dan saya kepada firman Tuhan hari ini akan menentukan langkah masa depan saudara dan saya selanjutnya. Ingat, kalau raja itu tidak tergerak dengan belas kasihan dan membebaskan, menghapus hutang hamba itu selamanya, hamba itu tidak pernah bisa melunaskan hutangnya. Tahukah siapa hamba itu? Tahukah siapa hamba itu? Hamba itu adalah saudara dan saya. Hamba itu adalah saudara dan saya. Lakukan sesuatu hari ini. Bersihkan diri kita melalui firman Tuhan yang Anda dan saya dengar. Firman Tuhan dan Roh Tuhan akan menguduskan setiap kita, menjadikan kita boleh menikmati penyediaan dari segala berkat kekayaan-kekayaan rohani yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk setiap hidup kita. Siapkan hatimu, sungguh besar. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan tentang kata yang sangat penting hari ini, pengampunan. Artinya adanya pengampunan, kami adalah orang-orang yang dibebaskan dari segala tuntutan atas kesalahan, kekeliruan yang telah kami buat, yang akan berakibat kami menerima hukuman mati. Namun pengampunan menjadikan kami adalah orang yang dibebaskan dan dihapus semua kesalahan kami. Kami berterima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib. Dengan darah yang mahal telah kau bayar lunas, sehingga setiap kami boleh menerima pengampunan daripadamu Tuhan.
Dan sebaliknya setiap kami hari ini wajib hukumnya untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai, menyakiti, telah berbuat salah kepada kami. Apapun kesalahan mereka, kami wajib mengampuni sebagaimana kami sudah menerima pengampunan yang begitu besar daripada-Mu Tuhan. Hari ini Engkau melihat setiap keputusan-keputusan dari anak-anak-Mu yang mengambil keputusan menerima pengampunan daripada-Mu dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah, yang sudah menyakiti, melukai, mengecewakan, membuat semuanya ini jadi berantakan. Tapi hari ini keputusan daripada kami adalah melepaskan pengampunan kepada mereka semuanya dengan segenap hati. Untuk itu hari ini Kau lihat anak-anak-Mu yang membersihkan diri di hadapan-Mu, mau disucikan dengan firman dan Roh-Mu, sehingga hari ini hati mereka menjadi bersih, hati mereka menjadi tahir, dan di hadapan-Mu perkenanan Tuhan turun atas mereka semuanya. Kami sebentar akan menerima perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan hati kami, basuh kami dengan darah-Mu, layakan kami, ampuni setiap dosa-dosa kami, tahirkan kami di hadapan-Mu hari ini, sehingga kami dapat menikmati, merasakan kebahagiaan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang telah Kau sediakan hari ini kepada kami, untuk setiap kami menerima anugerah yang baru daripada-Mu. Kuduskan, sucikan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan kami semuanya pelayan-pelayan-Mu. Kami akan menikmati segala berkat anugerah yang baru yang sudah Kau sediakan hari ini kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara silakan duduk, akan dilayani oleh para pelayan perjamuan kudus. Sungguh besar anugerah-Mu atas hidup kami hari ini. Terima kasih untuk segalanya Tuhan.
pagi ini sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saudara bisa nanti buka bagian atas untuk roti perjamuan dulu. Setelah itu nanti sesuai dengan apa-apa saya, saudara baru buka bagian anggurnya ya. Jangan dibuka dulu anggurnya supaya tidak tumpah ya. Karena itu nanti dibalik. Jadi kita akan buka dulu roti. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita sebagai tanda hormat kita pada pengorbanan Yesus yang telah menyerahkan tubuhnya di atas kayu salib. Semua itu semata-mata Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, menggantikan kita semuanya supaya kita dibenarkan di mata Tuhan. Lihat karya Tuhan di atas kayu salib. Itulah cara Dia melepaskan kita, membebaskan kita, dan menghapus semua hutang-hutang dosa kita. Mari kita bersyukur Dia rela menggantikan kita supaya kita semuanya dibebaskan dari semua tuntutan hukuman mati, tuntutan kematian kekal. Sejak kita di dalam Tuhan, kita menerima kehidupan yang baru, hidup kekal selama-lamanya. Inilah roti yang di atasnya kita mengucap syukur, dan inilah tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi kita. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Silakan dibuka penutup dari anggur perjamuan. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Satu perkara yang kita tahu, Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya menyerahkan tubuhnya, tetapi Dia rela mencurahkan darahnya. Karena melalui darahnya setiap kita dikuduskan, setiap kita disucikan, setiap kita dibenarkan, setiap kita dilayakan, setiap kita diampuni segala dosa kita, dan setiap kita mendapatkan perkenanan di hadapannya mulai hari ini. Terimalah darah Yesus yang menguduskan, menyucikan, melayakan, membenarkan, dan memberikan perkenanan kepada kita semuanya. Dan terimalah pengampunan daripada Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala apa yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sungguh besar Tuhan pengorbanan. Sungguh besar Tuhan pengorbananmu bagi. Berikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Berikan pujian ini kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita, hormat kita kepada Dia. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Amin, amin, haleluya. Sungguh
dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami sebentar akan meninggalkan tempat ini. Di bulan yang baru ini kami akan memasuki sebuah perjalanan hidup sepanjang bulan ini yang kami tahu pemeliharaan perlindungan berkat-Mu secara ilahi, penyertaan-Mu tidak pernah sirna dalam hidup kami, tetapi selalu penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau telah menyertai kami bulan-bulan yang kami lewati, bulan ini Engkau pasti akan menyertai dan memberkati kami. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, sebagaimana anugerah yang sudah Kau sediakan di atas semuanya ini di rumah Tuhan ini. Sebelum kami pulang, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siap menerima anugerah yang baru, hadirat-Mu yang baru, urapan-Mu yang baru. Kami siap menerima kuasa-Mu, kasih-Mu yang baru. Kami siap menerima peluang-peluang, kesempatan, pintu-pintu yang baru terbuka bagi kami. Kami percaya harapan kepada Tuhan kami Yesus Kristus adalah harapan yang tidak sia-sia. Sebab kami semua sudah dipilih menjadi milik-Mu. Kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami sudah diampuni dosa-dosa kami, sehingga tidak ada penghalang untuk setiap berkat Tuhan itu turun atas kami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini, sekarang terimalah anugerah yang baru yang sudah disediakan hari ini di atas hidupmu dan keluargamu. Terimalah sekarang berkat ini turun dalam rumah tanggamu. Segala anugerah ini turun dalam hidupmu, turun atas usahamu, pekerjaanmu, keluar masukmu. Setiap anugerah yang baru ini turun atas hidupmu sebagai perlindungan, penyertaan atas kesehatanmu. Setiap anugerah yang baru yang dilimpahkan hari ini melimpah atas seluruh keluargamu, bahkan seluruh perjalanan sepanjang bulan ini. Setiap hidup kita pasti punya masa depan. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Pulanglah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, dalam kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, dalam pengurapan daripada Roh Kudus, menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Yesus datangnya kedua kali. Di dalam nama Yesus, terimalah segala berkat ini turun atas hidupmu sekarang ini juga. Haleluya, haleluya. Shalom dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita sekalian.